Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terbukti dengan sore hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Jumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini dan saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan memimpin doa pembukaan dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun ha'olamim, harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederegu wele yareh ito, lahalak beet sarisa wela saha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom, selamat sore jemaat PJL yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabar saudara pada sore hari ini? Luar biasa. Saya percaya setiap jemaat pasti diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan karena sepanjang minggu ini berkatnya sungguh luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Yuk, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan for everything that you take, for everything that you give. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Mari memuji. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah. Mari saudara dimanapun Anda berada, kita mau katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi hanya Yesus. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, ada yang bersuka dengan perbuatan Tuhan, angkat tanganmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat suara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang
Haleluya, inilah gunung batu perlindungan kita di saat-saat sulit seperti ini. Amin. Sebagai umat Tuhan tetap percaya, tetap berharap, karena ini semua pasti akan berlalu dalam seizinnya. Amin. Haleluya. Karena Dia berkata bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui satu nama. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kata siapa? Kata Yesus di dalam firman-Nya. Tak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Hanya yang percaya padanya. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kata Yesus di dalam firman-Nya. Tak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Hanya yang percaya padanya. Yesus, Yesus, ku bangga jadi anakmu. Yesus, Yesus, tolak pujaanku. Yesus, Yesus, ku bangga jadi milikmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Amin. Kita mau pakai hidup kita sebagai alat-alat Tuhan. Amin. Sebagai penyebar kabar baik untuk melebarkan kerajaan-Nya terutama di Indonesia. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kata Yesus di dalam firman-Nya. Tak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Hanya yang percaya padanya. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kata Yesus di dalam firman-Nya. Tak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Hanya yang percaya padanya. Katakan namanya. Yesus, Yesus, ku bangga jadi anakmu. Yesus, Yesus, kaulah pujaanku. Yesus, Yesus, ku bangga jadi milikmu. Pakailah hidupku jadi alatmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku bangga jadi anak. Oh yes. Yesus, Yesus, kaulah pujaanku. Yesus, Yesus, ku bangga jadi milikmu. Pakailah hidupku jadi alatmu. Amin. Yesus, 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 ku bangga jadi anakmu. Yesus, Yesus, kaulah pujaanku. Yesus, Yesus, ku bangga jadi milikmu. Pakailah hidupku jadi alatmu. Amin. Pakailah hidupku jadi alatmu. Haleluya. Pakailah hidupku jadi alatmu. Haleluya. Kita mau dipakai sebagai alatnya Tuhan. Amin.
Kita jadikan musim-musim yang sedang sulit ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengibarkan bendera Kristus, menjadi penyebar Injil, menjadi contoh di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau teruskan memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita untuk namanya Yesus. Let's shout His name. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Katakan termasuk perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Haleluya, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di mana? Di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama siapa? Ada kuasa di dalam nama siapa? Yesus. Haleluya. Mari kita mau berkatakan, kita mau imani. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, amin, dalam nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan lagi, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Raja. Yes, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi
luar biasa menyatakan keindahan dan keagungan Yesus kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk sudah dikasih Tuhan di rumah Anda masing-masing. Saatnya kita memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama angkat suara kita dalam doa. Mari kita mengucapkan Beshema Avehaben Weruah HaKodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa yang kami tahu dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus, anak Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dan telah memerdekakan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada sore hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami merasa damai dan sukacita Tuhan, karena kami tahu dalam setiap pujian kami, kuasa Tuhan bekerja. Saat ini kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan Tuhan, terutama di tempat ini. Dan untuk perkembangan PJL juga ya Bapak. Kami memberikan dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Berkati setiap pemberian kami ini, berkati setiap pengelola yang mengelolanya Bapa, juga berkati gerejamu ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dengan segala ucapan syukur kami mau memberi. Kita semua katakan amin. Jemaat bisa memberikannya secara online melalui transfer maupun melalui QRIS ya. Silakan, bisa dilihat di layar Anda masing-masing. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberikan pada sore hari ini bisa menjadi pemandu kita, bisa menjadi penolong kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari datang ke bait-Nya. Terima kasih Tuhan, kami datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa
aku indah, yang kau pandang mulia, sepenuh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Berikan aku indah, yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Salam saudaraku terkasih, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap anak-Mu yang mendengar Tuhan, Kau beri pengertian yang baru Tuhan. Kau juga urapi setiap lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Isa Al-Masih, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah pada kesempatan kali ini adalah kemerdekaan dalam Isa Al-Masih. Saudaraku terkasih, nats dalam khotbah kali ini akan saya ambil di dalam Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudaraku terkasih, jemaat GKRI Diaspora City Center, ya, tentunya di ibadah PJL ini, saudara, ya, dari awal bulan Agustus sampai dengan sekarang, pasti saudara sering melihat, ya, di jalan-jalan banyak bendera-bendera berkibaran, tentunya bendera merah putih, ya, banyak sekali berkibaran. Bahkan tidak sedikit rumah yang memasang bendera, ya, memperingati suatu momentum yang indah bagi Indonesia. Saudaraku terkasih, karena setiap hari ke-17 pada bulan Agustus, bangsa Indonesia memiliki ritual nasional yang merayakan hari kemerdekaan, saudara. Pada tahun 1945, bulan Agustus tanggalnya yang ke-17 dikenang sebagai hari yang sangat dikultuskan bagi Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Ya, di mana semua rakyat Indonesia merasakan sukacita yang luar biasa. Bagaimana tidak? Sebab saat itu Indonesia memproklamirkan diri kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, saudara. Tidak lagi sebagai bangsa jajahan, bukan lagi sebagai bangsa pecundang, tetapi bangsa yang jaya dan independen. Bukan lagi sebagai bangsa hamba, namun sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka, ya, saudara, semuanya sama-sama katakan merdeka. Nah, saudaraku terkasih, ya, oleh sebab itu, setiap tanggal 17 Agustus diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai Hari Kemerdekaan. Ya, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa adalah kunci untuk dapat tetap menikmati kemerdekaan ini.
Jadi kita semua harus hidup rukun dan saling menjaga agar kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Saudaraku terkasih, dalam kitab suci Injil juga mengajarkan bahwa setiap orang yang ada dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus, telah menjadi orang yang merdeka. Ya. Tapi kita coba lihat dulu apa definisi merdeka itu. Ya. Apa sih merdeka itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka yaitu bebas dari perhambaan atau tidak terikat. Ya. Sebagai seorang Kristen, yaitu pengikut Isa Al-Masih yang setia, kita sudah seharusnya mengerti akan kemerdekaan bagi hidup kita, saudara. Ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 bagian B dan 32 yang berbunyi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku terkasih, jadi apa yang menyebabkan kita merdeka? Ya, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kita merdeka. Jawabannya betul, kebenaran. Kebenaranlah yang membuat kita bisa merdeka. Nah, apa sih kebenaran? Ya, apa itu kebenaran? Isa Al-Masih bersabda dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudaraku terkasih, Isa Al-Masih lah kebenaran itu. Ya, karena Isa adalah kebenaran, berarti Isa selalu mengatakan tentang kebenaran. Nggak pernah bohong. Ya, kalau Isa memerdekakan, ya sudah memerdekakan. Ya, karena dia adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Ini juga diyakinkan oleh kitab saya yang lama, yaitu Al-Quran. Di dalam Quran surat Maryam, ayatnya yang ke-34, yang berbunyi, "Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar." Sekali lagi, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, ya, makanya banyak yang menolak Isa karena Isa sudah dikatakan benar, tapi banyak yang ragu dengan kebenarannya. Nah, kita jangan sampai ragu dengan kebenaran Isa Al-Masih, ya. Nah, saudaraku terkasih, dengan kuasa apakah seseorang berani mengatakan ia adalah hidup dan ia adalah kebenaran? Jika dia bukan Tuhan, maka siapa? Ya. Saudaraku, Isa datang untuk memerdekakan manusia dari hukuman dosa dan maut. Coba lihat di dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Ya, kutipannya adalah supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Dia itu siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah bahagianya menjadi pengikut Isa Al-Masih, saudara. Ya, sukacita, penuh kasih yang dianugerahi oleh Isa Al-Masih bagi kita. Ya. Tidak heran pengikut Isa Al-Masih penuh dengan kasih dan santun sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab saya dulu. Ya, di dalam Quran surat Al-Hadid ayatnya yang ke-27 berbunyi, "Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya." Jadi pengikut Isa Al-Masih adalah orang-orang yang santun, ya, orang-orang yang saling menyayangi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran surat Al-Hadid ini. Ya, mereka mengada-adakan Rabbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka
yang fasik. Saudaraku terkasih, ya, jelas sekali kita ini penuh dengan rasa santun. Tetapi di dalam ayat sebelumnya, ya, kita bisa, ya, dimusnahkan dari gangguan iblis, ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Dia itu siapa? Iblis, ya. Di dalam Ibrani tadi pasalnya yang kedua ayat ke 14 sampai 15 di situ jelas sekali kita bisa terhindar dari gangguan iblis. Kenapa? Karena ini kita dalam keseharian selalu tertawan oleh iblis, saudara. Ya, selalu tertawan oleh iblis. Kita tidak merdeka. Ya, kita tidak merdeka. Kita menjadi incaran di mana iblis berkeliling, ya, di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Coba saudara lihat di dalam Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, jika ada kata-kata berjalan berkeliling, sebenarnya iblis itu atau singa itu menunggu kesempatan. Ketika kita lengah, mangsanya lengah, maka disergap. Begitupun kita, dalam keseharian kita selalu diintai oleh iblis. Dalam keadaan lengah, maka kita langsung diserang. Nah, jangan jadikan kita lemah. Kita harus selalu kuat, ya, dalam melawan si jahat itu, ya, dalam melawan si iblis itu. Nah, bila mana saudara di sini ada yang merasa belum merdeka, ya, saudara yang di rumah, ya, saudara yang di tempat kerja, atau sedang di kendaraan yang menyaksikan khotbah ini. Bila mana saudara merasa belum merdeka, ya, selalu dihantui dengan rasa bersalah, terikat dengan godaan-godaan iblis, ya, terikat dengan kedagingan, dipenuhi ketakutan, kemarahan, atau keputusasaan, ya, maka mulai dari sekarang serahkan hidupmu kepada Isa Al-Masih dan Isa Al-Masih akan memerdekakan saudara, ya. Karena Allah merindukan manusia mengalami kemerdekaan, saudara, ya. Bukan keterikatan, bukan penjajahan, tetapi Allah mau setiap manusia mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan dan berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, ya. Allah ingin hati manusia dipenuhi dengan pengharapan dan keberanian, ya, bukan ketakutan, ya. Karena dalam kitab Injil berbicara tentang manusia, ya. Tetapi Tuhan Isa Al-Masih adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, lihat, Isa Al-Masih akan memelihara dan menguatkan hatimu, ya. Dari siapa? Dari si jahat. Mau lebih jelasnya, saudara bisa baca di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketiga, ya. Saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada, ya, Allah mengaruniakan kedamaian yang dapat diterima melalui Isa Al-Masih. Di dalam Injil, Isa Al-Masih berkata kepada kita semua, ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Kiranya ayat ini bisa menggembirakan saudara, menguatkan saudara, ya, dalam keadaan lemah. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada, siapakah pemberi kemerdekaan dan pemelihara jiwa kita, ya, kalau bukan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih adalah pemerdeka, saudara, dan juga dia adalah pemelihara kehidupan.
Dia mengaruniakan kehidupan yang kekal dan melindungi jiwa manusia. Ya, dari siapa? Dari roh-roh jahat, ya, dari kegelapan. Ya. Tidak lagi berkuasa atas kita. Roh jahat, kegelapan tidak berkuasa lagi atas orang yang berada dalam Isa Al-Masih. Ya. Karena itu mulai dari sekarang saudara harus menerima Isa Al-Masih. Ya, yaitu mereka yang menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat pribadi mereka dan percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib bagi dosa manusia. Keselamatan dari Isa Al-Masih berlaku bagi setiap orang dengan mengundangnya menjadi Tuhan atas hidupnya. Maka Dia akan memberi kemerdekaan, hidup kekal, dan melindungi dari kuasa-kuasa kegelapan dan juga ketakutan. Tidak lagi merasa terjajah, terikat, karena Isa Al-Masih memerdekakan hidup kita. Nah, saudaraku terkasih, itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, karena Isa Al-Masih telah memerdekakan kita dari segala kutuk, dosa, bahkan kematian. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Ya, kita sudah menjadi anak, maka kita dikenal dan diberi kuasa menjadi anak Tuhan. Jangan main-main, saudara. Kata anak ini luar biasa. Ya, berarti kita sudah mendapatkan hak waris. Kalau Bapa kita itu yang punya surga, maka kita dapat bagian warisan, yaitu surga. Ya, jangan pernah ya saudara berpikir saudara tidak akan selamat ketika saudara percaya Isa Al-Masih. Malah sebaliknya, ketika saudara percaya Isa Al-Masih, keselamatan akan ada pada saudara. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan supaya kita harus sungguh-sungguh merdeka. Ya, kenapa Rasul Paulus sampai berbicara seperti itu? Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena pada saat itu jemaat di Galatia, ya, mereka mulai hidup terbelenggu oleh hal-hal agamawi dan tradisi, saudara. Ya, ketika kita sudah percaya dalam Tuhan Isa Al-Masih dan bahwa kita benar-benar merdeka serta untuk tidak terikat kembali oleh segala hal-hal duniawi, maka semuanya harus ditinggalkan, saudara. Ya, yang berbau tradisi dan duniawi. Ya, maka kita harus berdiri teguh dan tidak menjadi hamba dosa lagi. Tanpa disadari memang kita kadang suka kembali ya melakukan dosa. Ya, masih dibelenggu dan diperbudak oleh tradisi-tradisi, ya, atau berupa aturan-aturan dalam organisasi. Ya, mungkin di tempat pekerjaan saudara. Kalau saudara masih terikat terpenjara oleh aturan-aturan tertentu, bahkan perintah-perintah atasan, ya, maka saudara harus dengan tegas mengatakan tidak bisa. Ya, karena saudara sudah dalam Isa Al-Masih, saudara adalah orang merdeka, saudara tidak bisa dijajah. Ya, disuruh bohong, jangan mau. Ya, disuruh menyakiti, jangan mau. Disuruh memfitnah, jangan mau. Saudara orang merdeka, jangan pernah saudara takut. Ya, aduh kalau nggak dilakuin ini perintah atasan, bisa turun pangkat dong, atau bisa nggak naik gaji dong. Nggak usah khawatir. Ya, Bapak kita yang punya berkat, jangan pernah takut. Ya, bahwasannya saudara harus berani. Ya, jangan pernah takut. Tuhan pasti menyertai saudara, karena saudara adalah anak-anak. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada, orang yang mengalami kemerdekaan itu punya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Isa Al-Masih, yang pertama, memiliki kemerdekaan sejati. Aduh, apa tuh bang? Maksudnya kemerdekaan sejati? Ya. Merdeka sejati di dalam Isa Al-Masih
itu ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi, ya, kita lepas dari segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran yang tadi saya contohkan. Disuruh A, ya, jangan lakukan karena itu buruk. Kita jangan mau terpenjara, itu ikatan-ikatan dunia. Tapi kalau mau dilakuin sama atasan nanti dipersulit lah dan sebagainya. Nah, itu duniawi, ya, tinggalkan aja, jangan dilakukan. Dan hidup menurut kebenaran Allah. Nah, itu yang penting. Ya, sekali lagi, merdeka sejati dalam Isa Al-Masih adalah ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Ya, saudara ya. Nah, karena itu juga kekudusan hidup perlu, saudara, agar kita terhindar dari incaran-incaran iblis tadi. Tentunya banyak sekali, ya, godaan-godaan kedagingan kita. Tetapi kalau kita hidup kudus, maka kita bisa melewati setiap dosa-dosa atau hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa. Dan merdeka sejati juga artinya adalah bahwa kita benar-benar merdeka, ya, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Jadi jangan hidup yang memang semena-mena begitu, ya. Tuhan sudah berikan kemerdekaan ini dalam hidup kita, maka kita harus bertanggung jawab dengan menjaga kemerdekaan ini, hidup kudus, jalani perintahnya, ya, begitu ya saudara ya. Nah, yang kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Menyambung, ya, dengan yang pertama, sudah mendapatkan kemerdekaan sejati, maka yang kedua harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana respon dan tindakan kita ketika kita mengerti bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Isa Al-Masih, yaitu dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mematikan perbuatan daging. Nah, itu yang penting, ya, hidup benar dan mematikan perbuatan daging, saudara ya. Maka hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kan mau selalu menyenangkan hati Tuhan, kan? Gak mau buat Tuhan sedih, ya. Sama, ya, kalau kita jadi orang tua, kita mau selalu anak kita buat kita senang. Kalau anak kita bandel, pasti kita sedih, ya. Kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup dalam dosa. Karena kita harus tahu dan pertahankan bahwa hidup kita sudah mati terhadap dosa. Nah, kita harus tahu itu. Kalau kita sudah merdeka, hidup kita sudah mati terhadap dosa. Karena itu, ekspresikan Isa Al-Masih dalam hidup kita, ya, melalui pertanggungjawaban kita, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati tadi, ya. Seperti Alkitab katakan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan dan sakit hati, saudara, melainkan hidup dalam pemulihan, dalam kemenangan, dan dalam berkat Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, ya, saudaraku terkasih. Jadi mulai saat ini, saudara, bila mana saudara masih ada rasa sakit hati, kepahitan kepada orang lain, tolong, ya, selesaikan itu agar saudara menjadi orang yang merdeka dalam Isa Al-Masih, ya. Jangan sampai itu menjadi suatu penyakit, karena itu adalah dosa, saudara. Anda menyimpan sakit hati, kepahitan itu adalah dosa. Nah, dosa itu bisa menjadi penyakit, ya, karena akar dari segala penyakit adalah dosa, saudara, ya.
Nah, yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Ya, penting ini bagi kita, hidup sebagai hamba Allah. Jangan sebaliknya, jangan jadi hamba setan ya saudara ya, tetapi hamba Allah. Coba lihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudaraku terkasih, kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk serupa seperti Isa Al-Masih telah hidup. Namanya pengikut Kristus, ya. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Isa Al-Masih lakukan, ya. Lalu saudara bisa lihat di Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, saudara terkasih, menjadi serupa dengan Isa bisa kita alami karena kita sudah merdeka dalam Dia. Ya, kita sudah merdeka dalam Dia. Jadi hidup selayaknya Isa telah hidup itu sangat mungkin. Ya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Ya, yaitu dengan disiplin rohani, saudara. Coba lihat di 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Ya. Ayat tersebut menunjukkan perihal disiplin diri kita. Jadi potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus dikembangkan, saudara, dan dilatih sehingga memuliakan nama Tuhan. Ya. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Tinggal dalam Al-Masih, karena apa yang dari dalam ini akan memancarkan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih ada di dalam kita. Sehingga orang dunia melihat kita bukan lagi kita, ya, melainkan Isa Al-Masih yang hidup di dalam kita. Ya. Makanya setiap bulannya kita mengadakan perjamuan kudus, gitu ya, karena kita selalu ingin diperbaharui, ya, selalu mau menguduskan hati kita, karena Tuhan bersemayam di dalam bait-Nya yang kudus, maka harus tidak bercacat celah. Ya. Tuhan harus ada di tempatnya dengan kudus. Maka setiap bulannya kita membersihkan hati kita, ya, mengenang kematiannya, karyanya di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Dan akhirnya kita bisa hidup kekal bersamanya nanti di surga kelak. Ya, saudara terkasih. Nah, hidup dalam kasih karunia itu adalah ending, poin terakhir yang sangat menggembirakan, saudara. Coba lihat di 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Ya, berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, melainkan biarkan Isa Al-Masih terus bekerja dan memakai kita, serta mengekspresikannya melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku terkasih, bagaimanapun kita berusaha berbuat baik, tentunya itu sia-sia tuh, ya, itu sia-sia. Tetapi oleh karena kekuatan dari Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita bisa melewati, ya, yang menurut kita itu sia-sia. Ya. Saya yakin, ya, kita semua sudah merdeka. Saudara dan saya sekarang sudah merdeka. Kemerdekaan di dalam Isa Al-Masih itu harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Tingkah laku kita menjadi baik, perkataan kita menjadi baik, pikiran kita menjadi baik, karena Tuhan kita maha baik. Terima kasih. Itulah khotbah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati,
dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Tuhan, kami mau terus Tuhan bersimpuh di kaki-Mu. Kami mau terus Tuhan menjadikan-Mu sebagai tujuan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi merdeka Tuhan, merdeka yang sejati. Kami mau terus Tuhan Engkau kuatkan agar kami bisa melawan si iblis Tuhan yang berkeliling-keliling di sekitar kami. Tuhan, terus Engkau jaga kami, sertai kami Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Engkau terus berkata-kata di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Isa Al-Masih, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin kita semua pasti diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Fadila Mulya. Atas pelayanannya dari Bapak Pendeta Fadila Mulya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga dan juga di dalam pelayanan penggembalaan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kami doakan Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center pada minggu ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruangan keluarga Anda lewat renungan Word from Heaven. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dalam pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat dan dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening, atau Anda juga bisa scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubukan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan mengklik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Gereja kita GKRI Diaspora City Center selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus pukul 4 sore.
tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap hari Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian saudara bagi beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan dan jemaat Tuhan dapat memberinya dengan 2 cara. Yang pertama mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca bagian bawah. Yang kedua, saudara dapat men-scan QRIS yang tampil di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah sumber berkat dan rejeki yang selama ini kami peroleh daripadamu, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami membawa korban persembahan bagi Tuhan. Mari Bapa berkati persembahan-persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau sore hari ini bersama dengan Persekutuan Jalan Lurus, kita bisa beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dan sayangi. Nah, tiba saatnya pada akhir ibadah, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa kita dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan Persekutuan Jalan Lurus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatan Tuhan, untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang disukakan melalui ibadah kami sore hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan dan ibadah ini. Apapun yang menjadi masalah, persoalan dan pergumulan jemaat-Mu, mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Memberkati umat Tuhan di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam karir dan juga di dalam bisnisnya. Bahkan anak-anak kami pun diberkati di dalam studi mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan lawat, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat melewati bersama-sama di dalam kemerdekaan selama 76 tahun. Bapa, bebaskan bangsa kami dari belenggu COVID. Berkati pemerintah di dalam mengupayakan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat. Tuhan berkati tenaga kesehatan juga. Berkati TNI Polri di dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kesatuan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan bersatu teduh sejenak. Dan jangan lupa, minggu depan kita berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Kami sangat senang sekali bisa beribadah dengan saudara-saudara semuanya yang saat ini karena keterbatasan situasi kita harus beribadah sendiri di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai setiap kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, stay healthy and stay safe. Tuhan Yesus memberkati.